Shalom Aleihim. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini di dalam ibadah sabat kita, kembali kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang head atau dosa. Kita akan membuka kitab suci kita di dalam dua kitab. Yang pertama di dalam kitab Yesaya atau Yesaya pasal 59 ayat yang pertama dan yang kedua. Lalu yang kedua, saudara siapkan kitab Yakov atau kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Kita baca dulu yang pertama dari kitab Yesaya 59 ayat pertama sampai dengan yang kedua. Lihatlah, tangan Yahweh tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan, ataupun telinganya tidaklah berat untuk mendengar. Namun kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari Elohimu. Dan karena dosa-dosamu, Dia Yahweh telah menyembunyikan wajahnya darimu untuk mendengar. Lalu yang kedua, kita buka juga di dalam kitab Yakov atau Yakobus 4 ayat 17. Di situ dikatakan, oleh karena itu, yang sudah mengetahui untuk melakukan apa yang baik, tetapi tidak melakukannya, dosalah baginya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin setiap orang atau setiap kita pasti tahu dengan satu kata yang disebut dosa. Bahkan ketika kita sedang mengalami satu masalah, dan ketika di situ kita melakukan introspeksi diri, tidak jarang saudara dalam perenungan kita bertanya-tanya, dosa apa yang sudah aku lakukan dengan Tuhan? Jadi dari sini saudara, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap orang pasti tahu dengan kata dosa. Nah, tetapi kita yang tahu dengan kata dosa, pernahkah kita itu merenung dan pernahkah kita bertanya-tanya, sebetulnya dosa itu apa? Kenapa saya mengajak untuk saudara merenungkan dan saudara buatlah satu pertanyaan di dalam hati saudara. Sebetulnya dosa itu apa? Karena dari orang-orang yang pernah datang dan pernah berbicara kepada saya, di situ ketika mereka berterus terang dengan mengatakan bahwa mereka sudah melakukan dosa ini itu, yang saya tangkap, mereka tahu mereka melakukan dosa, tetapi mereka tidak tahu kenapa yang mereka lakukan itu disebut dosa. Nah, itu mereka tidak tahu, saudara. Mereka tahu mereka melakukan dosa, tetapi mereka tidak tahu kenapa yang mereka lakukan itu disebut dosa. Nah, kalau saya perhatikan, saudara, yang ada di pikiran orang tentang dosa, seringkali orang itu taunya dosa itu pelanggaran. Dosa itu pemberontakan, dosa itu kesalahan, dan dosa itu sebuah kejahatan. Yang sebetulnya saya harus mengatakan bahwa semua pengertian ini bukan pengertian yang sebenarnya dari dosa itu sendiri. Nah, oleh sebab itu saudara, berangkat dari hal ini, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar supaya kita tidak hanya tahu, tapi kita bisa ngerti sebetulnya dosa itu apa. Saudara-saudara sekalian, head atau dosa itu berasal dari kata hata yang memiliki pengertian melenceng dari sasaran. Seperti seorang pemanah yang meleset dari sasarannya. Dan ini menandakan suatu kegagalan untuk mencapai tujuan atau mencapai maksud yang diinginkan Elohim atau yang diinginkan oleh Tuhan atau Bapa Yahweh. Kalau kita melihat pengertian yang saudara lihat di depan ini, di sini kita bisa melihat bahwa dosa itu ternyata tidak hanya soal kejahatan moral. Tapi kalau saya coba sederhanakan apa yang saudara lihat di depan ini,
Maka dosa itu sebetulnya ketika kita gagal melakukan yang diinginkan Tuhan. Itulah dosa. Ketika kita gagal melakukan apa yang diinginkan Bapak Yahweh, itulah sebetulnya yang disebut dengan dosa, yang digambarkan dengan seorang pemanah yang meleset dari sasarannya. Jadi bisa saya katakan saudara, kata kunci untuk kita bisa tahu pengertian dosa yang sesungguhnya, itu ada di penggambaran seorang pemanah atau seorang archer yang saudara lihat di depan ini. Nah, tetapi di sini saya perlu memberitahu atau menggarisbawahi satu hal. Bahwa seorang pemanah yang meleset dari sasaran atau targetnya ini bukan berarti pemanah itu tidak bisa memanah, saudara. Sekali lagi saya ulangi. Pemanah yang meleset dari sasaran atau targetnya ini bukan berarti pemanah itu tidak bisa memanah. Karena seseorang kalau sudah dijuluki seorang archer atau seorang pemanah, dia mendapatkan gelar seorang archer atau seorang pemanah, sudah bisa dipastikan orang itu pasti terampil di dalam memanah atau olahraga panahan. Maka kalau orang baru belajar panahan, dia tidak akan dikasih gelar archer, dia tidak akan dikasih gelar pemanah, karena dia baru belajar. Nah, kalau saudara lihat di depan, di situ digambarkan seperti seorang pemanah yang meleset dari sasarannya seperti ini. Yang targetnya harusnya yang di tengah ini, tapi kalau kita lihat tidak ada satupun anak panahnya yang kena ke targetnya sama sekali, saudara. Tetapi sekali lagi, pemanah atau orang yang disebut pemanah tapi panahannya itu meleset, itu bukan berarti orang itu tidak bisa memanah. Tapi karena ada faktor-faktor yang membuat anak panahnya itu meleset dari target atau sasarannya. Nah, ini yang kita mesti ngerti, saudara-saudara sekalian. Bukan karena pemanah itu tidak bisa memanah, tapi memang karena ada faktor-faktor yang membuat anak panahnya itu meleset, sehingga tidak kena target atau sasarannya. Nah, anak panah itu simbol atau gambaran dari tujuan atau gambaran dari niat kita yang ingin melakukan apa yang diinginkan oleh Bapak Yahweh. Yang tentunya bisa saya pastikan, yang diinginkan Bapak Yahweh itu pasti segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman dan juga tidak bertentangan dengan Torah atau tidak bertentangan dengan aturan-aturannya Bapak Yahweh. Karena Torah itu isinya apa ini? Aturan-aturannya Bapak Yahweh. Nah, tetapi memang tidak bisa dipungkiri, saudara. Ada faktor-faktor yang membuat anak panah itu tidak tepat kena ke sasaran atau targetnya. Dan ada yang tidak bisa dihindari oleh anak panah dalam perjalanannya ini sampai ke target atau sampai ke sasarannya. Jadi anak panah itu simbol niat kita yang ingin melakukan apa yang diinginkan Bapak Yahweh. Dan kita bisa melihat, kita bisa tahu apa yang diinginkan atau dikehendaki Bapak Yahweh. Itu tidak sulit untuk kita mengerti. Kita bisa melihat bahwa Torah itulah yang dikehendaki Bapak Yahweh. Sehingga ketika kita bisa melakukan yang diinginkan Bapak Yahweh, secara otomatis kita itu tidak akan disebut berdosa. Kita tidak akan berdosa karena kita bisa melakukan apa yang diinginkan Bapak Yahweh. Nah, cuman memang tidak bisa dipungkiri, saudara. Dalam perjalanan ketaatan kita, pasti ada yang ganggu. Dalam perjalanan ketaatan kita untuk taat dengan Torah, itu pasti akan ada yang ganggu. Ini sama seperti dengan perjalanannya Abraham atau perjalanan ketaatannya Abraham
ketika Abraham itu mau mengorbankan Yitskak di satu di antara gunung yang ada di tanah Moriah. Kalau kita memperhatikan perjalanan ketaatannya Abraham, itu bukan satu perjalanan ketaatan yang sangat mulus. Tetapi kita bisa melihat di tengah-tengah perjalanan Abraham dan Yitskak bersama rombongannya ke satu di antara gunung di tanah Moriah, Abraham dan Yitskak itu dicegat setan, berusaha digagalkan ketaatannya sama setan. Sampai berapa kali? Saudara masih ingat? Sampai 3 kali. Yang pertama, setannya nyamar jadi apa? Nyamar jadi orang tua yang kelihatan bijak dan kata-katanya bijak. Orang tua itu ngomong apa, saudara? Masih ingat enggak kira-kira? Abraham, bukankah anak ini yang kamu tunggu berpuluh-puluh tahun? Masa Yahweh tahu kamu nunggu anak ini puluhan tahun, terus sekarang Yahweh suruh kamu sembelih anak ini? Jelas tidak mungkin itu Abraham. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setannya nyaru atau nyamar jadi seorang pemuda. Yang kemudian pemuda ini membujuk Yitskak. Gagal sama Abraham, sekarang yang dibujuk Yitskaknya. Diomongi apa Yitskaknya? Yitskak, kamu tahu enggak? Sebetulnya yang jadi domba yang akan disembelih dan dikorbankan itu kamu. Coba kamu renungkan. Kamu dari rumah bawa domba enggak? Enggak. Nah berarti sebetulnya dombanya itu kamu. Oh bukan. Bapakku bilang, nanti Yahweh itu akan menyediakan seekor domba di atas gunung itu. Oh enggak, dombanya itu ya kamu. Tapi kembali, bujukan setan ini gagal, saudara. Lalu yang ketiga, setan tidak menyerah, dia mencegat Abraham dan Yitskak itu dengan jadi sebuah sungai besar yang arusnya sangat keras, yang disebutkan di dalam kitab Yaser, arus sungai itu sampai hampir saja menenggelamkan Abraham dan Yitskak. Jadi kalau kita perhatikan perjalanan ketaatannya Abraham dan Yitskak itu bukan perjalanan ketaatan yang mulus, saudara. Jadi memang tidak bisa dipungkiri yang akan ganggu ketaatan kita itu mesti ada. Dan dari seorang pemanah ini, saudara, nanti kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, ketika anak panah tidak tepat sasaran, itu bisa karena faktor psikologis. Kondisi atau keadaan di sekitar pemanah seringkali mempengaruhi fokus dan konsentrasi pemanah ketika pemanah itu sedang membidik target atau sasarannya. Nah, kalau sudah begini, ini sangat dibutuhkan yang namanya ketenangan. Dan hal ini, saudara, ini sekaligus menjadi satu gambaran bahwa ketika ada ajakan untuk tidak taat dengan firman dan Torah, kita harus menepis ajakan itu supaya kita tidak berdosa. Karena yang disebut tidak berdosa itu kalau kita berhasil melakukan apa yang diinginkan Bapak Yahweh. Tapi kalau tidak berhasil berarti kita akan apa? Akan berdosa, otomatis kebalikannya, saudara. Ini sama seperti ketika Bapak Yahweh itu ngomong sama Kain atau sama Kain sebelum Kain itu membunuh Habil. Waktu itu di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 7, secara khusus ayat yang ke-7. Waktu itu Bapak Yahweh itu ngomong begini, saudara. Kain, coba kamu lihat. Dosa itu sudah mengintai atau mengintip di depan pintumu. Dan kamu tahu, dosa itu sangat ingin supaya kamu membiarkannya masuk dalam kehidupanmu. Tetapi kamu dengar baik-baik bahwa kamu harus mengendalikan dirimu. Jadi di sini, saudara, kita bisa melihat ketika anak panah yang adalah niat kita untuk taat dengan firman dan Torah itu tidak tercapai,
sehingga kita tidak bisa melakukan apa yang diinginkan Bapa Yahweh, dan di situ kita jadi berdosa. Ternyata itu bisa karena pengaruh di sekitar kita, pengaruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tetapi melalui Kain, saudara, kita diberitahu pengaruh itu bisa datang dari siapa saja, dan pengaruh itu juga bisa datang dari mana saja. Tetapi melalui Kain juga kita sudah diberitahu bahwa kita tidak boleh terpengaruh. Nah, cuman caranya bagaimana supaya kita jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang yang berusaha mempengaruhi kita supaya kita tidak perlu taat Torah. Di depan ini kita sudah diberitahu caranya. Caranya itu dengan tenang supaya kita bisa fokus dengan ketaatan kita. Saudara coba tenanglah. Lalu dalam ketenangan saudara itu saudara katakan dalam hati saudara begini. Aku harus tenang sekalipun sekarang ini banyak orang-orang yang ada di sekitarku yang berusaha mempengaruhi aku untuk aku itu tidak perlu taat dengan Torah. Karena kalau saudara bisa tenang, di situ saudara bisa konsentrasi untuk fokus dengan ketaatan saudara. Lalu di situ saudara katakan juga, aku harus tenang supaya aku bisa fokus, supaya aku bisa fokus mengerjakan ketaatanku, sehingga ketika aku bisa mengerjakan ketaatanku dengan baik, aku yakin aku akan diselamatkan. Karena sekali lagi, yang tidak bisa mengerjakan apa yang diinginkan Bapa Yahweh, itu jelas akan disebut berdosa. Dan dosa, itulah yang nantinya justru akan mengeluarkan kita dari barisan orang-orang yang diselamatkan. Nah, tetapi kalau kita sekarang ini berbicara tentang ketenangan, saudara, tenang yang dimaksud di sini itu bukan tenang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan calm. Bukan juga tenang yang disebut dalam bahasa Inggris dengan silence. Atau tenang yang disebut dalam bahasa Inggris dengan quiet. Tapi yang dimaksud tenang di sini itu satu ketenangan yang kalau dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata sheket, yang artinya kalau dalam bahasa Inggris itu tranquil. Tranquil itu tidak sama dengan calm. Tranquil itu juga tidak sama dengan quiet. Tranquil itu juga tidak sama dengan silence. Tranquil itu lebih dari calm, lebih dari silence, dan juga tranquil itu lebih dari quiet. Tranquil itu satu ketenangan sekalipun situasi di sekitar kita itu chaos. Situasi di sekitar kita kacau, tapi di situ kita masih bisa tenang, saudara-saudara sekalian. Dan biasanya seorang pemanah tahu ini. Karena seorang pemanah itu sangat dituntut untuk bisa tenang. Karena hanya dengan tenang dia bisa konsentrasi, dan ketika dia bisa konsentrasi, maka dia bisa fokus dengan target atau sasarannya. Tapi kalau pemanah itu sudah tidak bisa tenang, ya dia pasti ketika membidik itu akan gemeteran, akan kacau, bidikannya itu akan kacau. Tidak lurus ke satu titik, mesti akan kacau, saudara, akan gerak-gerak begitu. Lah itu karena apa? Karena si pemanahnya tidak tenang, saudara-saudara sekalian. Jadi yang dimaksud tenang di sini, itu tenang yang dalam bahasa Inggris itu disebut dengan kata tranquil. Karena tranquil itu tidak sama dengan calm, silence, atau quiet. Tranquil itu satu ketenangan dalam kondisi seperti apapun. Kondisi di sekitar kita saat itu sedang chaos, sedang kacau, tapi orang yang tenangnya bisa tranquil, itu dia bisa menguasai dirinya. Dan pemanah bisa saya pastikan dia tahu hal ini. Nah, kita yang mau taat dengan firman dan Torah, itu juga harus tahu ini, saudara. Supaya apa? Supaya kita itu bisa fokus dengan ketaatan kita, sehingga ketika kita bisa taat, saudara dan saya itu tidak akan disebut sebagai orang-orang yang berdosa. Itu sudah otomatis. Kalau kita bisa taat,
otomatis kita tidak akan disebut berdosa. Nah, ini yang pertama yang seringkali mempengaruhi niat atau tujuan kita untuk taat dengan firman dan Torah. Yang pertama yang mempengaruhi itu apa, saudara? Lingkungan di sekitar kita. Pengaruh-pengaruh dari orang-orang yang berusaha mempengaruhi kita supaya kita tidak perlu taat dengan Torah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak bisa dihindari anak panah yang adalah simbol ketaatan kita adalah, yang kedua yang tidak bisa dihindari anak panah itu angin. Nah, ketika anak panah melesat dari busur panah, dia tidak bisa menghindari angin yang datang dari arah manapun. Nah, tapi seorang archer atau seorang pemanah itu harus bisa menghitung. Dia harus mesti bisa ngitung apa? Dia mesti bisa ngitung angin secermat mungkin supaya ketika anak panah itu melesat dari busur panahnya, dan ketika anak panah itu tertiup angin, maka anak panah itu tetap bisa tepat mengenai target atau sasarannya. Gelar archer atau gelar pemanah ini sama seperti halnya dengan gelar sadik atau orang benar. Apa artinya ini? Apa kaitannya sadik yang artinya orang benar dengan archer yang adalah seorang pemanah? Ini artinya kita baru bisa disebut benar, satu di antaranya itu ketika kita bisa mencapai target atau sasaran kita, yaitu jadi pelaku firman dan jadi pelaku Torah. Nampaknya ini dua gelar yang berbeda, saudara. Tetapi sebetulnya secara iman, kacamata iman, archer atau pemanah dan sadik itu punya kemiripan atau kesamaan. Yang artinya kita baru bisa disebut sadik atau baru bisa disebut benar, satu di antaranya itu kalau kita bisa mencapai target atau sasaran kita jadi pelaku firman dan Torah. Orang sampai dikasih gelar archer atau pemanah. Misalkan targetnya itu lingkaran-lingkaran seperti tadi yang saudara lihat di depan. Dia berhak mendapatkan gelar archer atau pemanah. Itu kalau anak panahnya kena di pinggir-pinggir semua, apa kena di targetnya, saudara? Kena di targetnya. Nek kenanya di pinggir semua ya banyak orang bisa. Ya kan? Karena itu bukan targetnya, saudara-saudara sekalian. Dia sampai bisa kena di tengah-tengah targetnya, atau paling tidak di lingkaran yang nilainya 9 atau 8 minimal. Itu karena seorang archer, dia bisa menghitung kecepatan angin, dia bisa memprediksi arah angin itu datangnya dari mana, dan dia bisa menghitung dengan cermat. Kira-kira kalau tak bidik ke sini, kenanya di mana? Dia ngerti, saudara. Maka kalau saudara, ini yang mirip-mirip dengan pemanah, seorang penembak yang nembak pakai teropong atau penembak jitu, sniper itu ya. Kalau saudara pernah lihat film sniper, kalau pas yang di syuting ditampilkan di TV itu apa namanya skalanya itu loh, yang garis-garis titik-titik itu yang bentuk seperti salib itu loh, yang target, yang digambar teleskopnya yang targetnya itu. Kalau saudara perhatikan, terkadang misalkan yang dibidik huruf S ini, tapi harusnya kan kalau apa namanya yang gambarnya di teleskop itu bentuknya seperti tanda plus begini, berarti harusnya kalau mau membidik huruf S, yang digambar itu di tanda plusnya itu yang mesti dikenakan di S itu yang tengah atau pinggir atau atas? Tengah-tengahnya. Ngerti saudara maksud saya ya? Jadi kan ada tanda plus begini nih. Harusnya kan yang ini. Yang tengah ini pas persimpangan ini dipaskan di huruf S-nya ini. Tapi tidak jarang kalau saudara nonton film sniper, terkadang
pas persimpangannya ini, titik tengahnya ini tidak dipaskan huruf S, tapi bisa ada di atasnya, atau bisa ada di bawahnya. Lah ini kenapa? Karena seorang sniper itu akan menghitung. Kalau dengan jarak seperti ini, kecepatan angin seperti ini tidak bisa, titiknya dipaskan di S ini tidak bisa. Karena ada posisi peluru itu akan melambung dulu. Lalu dihitung turunnya kira-kira pas di detik keberapa. Nah itu ada hitung-hitungannya semua. Maka ketika huruf S ini ditarget, terkadang titik sasarannya yang ada di teleskop itu tidak pas di huruf S. Kadang bisa naik, saudara. Nah itulah seorang penembak jitu atau seorang pemanah. Dia harus bisa menghitung secermat mungkin supaya ketika anak panah itu melesat dari busur dan anak panah itu tertiup angin, itu bisa tepat kena ke target atau sasarannya. Dan gelar archer atau pemanah ini sama seperti halnya dengan gelar sadik atau orang benar. Yang artinya saudara dan saya, kita baru bisa disebut orang benar atau sadik itu kalau kita sudah berhasil melakukan target atau sasaran kita, yaitu jadi pelaku firman dan Torah. Nah di sini saya kasih satu catatan begini, yang jadi faktor pengganggu anak panah itu tidak kena sasarannya apa itu? Yang kedua, angin. Sekarang saudara coba perhatikan, hati-hati dengan angin pengajaran kasih karunia only. Karena apa? Karena angin ini lebih bahaya dari angin ribut jenis apapun. Tantangannya seorang pemanah, selain konsentrasi, tantangannya seorang pemanah itu juga angin, saudara. Dan tantangan ketaatan kita yang kedua, itu juga saya sebut dengan angin. Dan angin di sini yang saya maksud, itu angin pengajaran yang namanya kasih karunia only, yang mengajarkan bahwa kita itu tidak perlu jadi pelaku Torah. Itulah yang disebut dengan angin pengajaran kasih karunia only. Inilah yang saya sebut angin pengajaran kasih karunia only. Itu lebih bahaya dari angin ribut jenis apapun. Kenapa kok saya katakan angin pengajaran kasih karunia only itu lebih bahaya dari angin ribut jenis apapun? Itu karena daya rusaknya angin pengajaran kasih karunia only. Daya rusaknya itu lebih dahsyat dari angin ribut jenis apapun. Katakanlah ada angin ribut yang namanya puting beliung. Lalu juga ada angin ribut yang namanya tornado. Ya, pokok kira-kira itu ya. Mau ada macam-macam angin ribut jenisnya apapun. Asal saudara tahu, ada satu angin ribut yang namanya angin kasih karunia only. Dan saya katakan angin pengajaran kasih karunia only, daya rusaknya itu sangat dahsyat. Kalau angin puting beliung pas ngerusak rumah, rumahnya masih bisa dibetulin. Rumahnya dibenerin lagi masih bisa, saudara. Tapi asal saudara tahu, angin yang satu ini, yang namanya kasih karunia only, daya rusaknya itu sangat dahsyat. Dan orang yang imannya sampai dirusak angin kasih karunia only ini, saya perhatikan orang itu sangat susah untuk dibetulkan imannya. Sangat susah, saudara. Saya perhatikan orang yang sudah dirusak imannya sama angin pengajaran kasih karunia only, itu sangat susah. Bahkan sulit untuk dibetulkan lagi imannya. Karena apa? Karena kerusakan imannya itu sangat dahsyat. Saya bisa ngomong begini, saudara. Karena saya pernah dipamiti orang keluar dari kehilat ini, hanya karena saya mengajarkan Torah di tempat ini. Pak Nino, mohon maaf, kami mau pamit keluar dari kehilat ini, karena Bapak bawa kami ke Torah. Saya sebut, saudara, orang ini orang yang imannya sudah rusak.
karena angin pengajaran kasih karunia only ini. Tetapi suka atau tidak, ini juga tantangan kita. Kenapa saya katakan tantangan? Karena hidup dengan kasih karunia only itu sangat nyaman. Hidup dengan kasih karunia only itu banyak orang yang suka. Kenapa saya katakan sangat nyaman? Karena kalau kasih karunia tok, orangnya akan masih ada torahnya. Tapi kalau sudah kasih karunia only, nyebutnya cuman kasih karunia, bukan kasih karunia only, masih aman. Artinya dia masih menerapkan torah di dalam kehidupannya. Tetapi kalau sudah mengatakan kasih karunia only, itu yang bahaya. Daya rusaknya itu sangat dahsyat. Karena apa saudara? Kok saya katakan hidup dengan kasih karunia only itu sangat nyaman? Ya karena kita tidak perlu melakukan torah. Kita bisa makan bebas, kita tidak perlu ibadah sabat, mau ibadah kapanpun bisa. Kita tidak perlu melakukan torah apapun. Tetapi bagi kasih karunia only, pokok kita berbuat baik kepada orang lain, saling mengasihi, itu sudah menyelamatkan kita. Itu yang disebut dengan kasih karunia only seperti itu. Coba saudara renungkan betapa luar biasanya daya rusaknya pengajaran ini. Maka saya katakan angin pengajaran kasih karunia only ini lebih dahsyat daya rusaknya dari angin ribut jenis apapun. Kalau angin ribut merusak rumah, dibenerin lagi masih bisa. Tapi saya coba benerin orang yang imannya ini sudah dirusak dengan pengajaran kasih karunia only. Waduh, sangat menguras energi saya, saudara. Betul-betul saya mesti menjelaskan itu mesti dengan perdebatan panjang lebar. Padahal saya tuh disuruh berdebat sudah tidak mau. Kalau dulu di awal-awal penggembalaan saya masih semangat-semangatnya berdebat gitu. Saya berdebat dengan seorang pendeta dari satu kota. Itu dari jam 8 malam sampai setengah 4 pagi. Besoknya saya mencret. Setelah itu saya tidak mau berdebat lagi. Sampai makan waktu sampai berjam-jam begitu. Maka saya perhatikan orang yang imannya itu sudah dirusak dengan angin pengajaran kasih karunia only. Betulinya itu setengah mati. Ya setengah mati, setengah urip. Saking ngangele saudara. Mesti effortnya itu luar biasa. Jadi memang saya harus mengatakan hidup dengan kasih karunia itu sangat nyaman. Dan banyak orang yang suka. Nah cuman tinggal kita sekarang bagaimana? Kita mau dikasih gelar sadik atau tidak sama Bapak Yahweh. Ya itu pilihan ada di tangan kita. Hidup dengan kasih karunia itu pasti nyaman, cuman sekarang tinggal kita. Kita mau dikasih gelar sadik atau orang benar atau tidak sama Bapak Yahweh. Kita itu mau disebut, ini loh anakku yang gini nih ya. Jemaat Keilat Mawar Sionen itu sadik-sadik semua. Orang yang benar semua. Karena apa? Karena jadi pelaku Torah semua. Nah kita mau enggak? Kepengen enggak dikasih gelar seperti ini sama Bapak Yahweh? Kalau saudara mau, fokuslah dengan ketaatan saudara kepada Torah. Amin. Dan ketika saudara fokus dengan ketaatan saudara kepada Torah, coba saudara itu juga bertindak seperti seorang archer atau seorang pemanah. Seorang pemanah itu harus bagaimana? Harus bisa apa ini? Harus bisa ngitung angin. Kira-kira angin pengajaran kasih karunia only itu menyelamatkan atau tidak? Gitu loh. Saudara hitung. Kira-kira kalau aku hidup dengan pengajaran kasih karunia only, aku tidak perlu melakukan Torah, itu akan menyelamatkan aku atau tidak? Nah terus kalau saya bingung, tidak ngerti bagaimana Pak? Ya saudara tinggal buka saja. Kitabnya kasih karunia only itu seringkali yang dipakai perjanjian apa? Perjanjian baru. Yang perjanjian lama seringkali kan disingkirkan. Karena perjanjian lama ada apa? Ada Torah, kan disingkirkan. Saudara buka saja kitab Matius, kitabnya perjanjian baru atau kitabnya yang seringkali dipakai oleh orang-orang yang berpegang kasih karunia only. Saudara buka saja kitab Matius.
yang seringkali saya katakan kepada saudara di sini. Di dalam kitab Matius 7 atau berapa itu dikatakan apa? Bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Syamayim. Tapi yang melakukan apa? Kehendak Bapakulah yang akan masuk. Dan kehendak itu kita sudah dikasih tahu. Kehendak itu isi jantungnya Bapak Yahweh. Dan isi jantungnya Bapak Yahweh itu tidak lain Torah. Karena Torah itu diawali dengan huruf Bet, diakhiri dengan huruf Lamed di kitab Torah yang paling terakhir, Ulangan 34 ayat 12, di kata Yisrael. Ketika Lamed dan Bet ini disatukan jadi Lev, artinya apa? Jantung. Dari jantung itulah keluar kehendak-kehendak. Jadi sekarang kita ngerti. Di kitabnya orang-orang kasih karunia only atau pengajaran kasih karunia only. Di situ sudah diberitahu bahwa yang menyelamatkan orang itu bukan orang yang teriak-teriak Yahweh, Yahweh tok. Bukan orang-orang yang teriak Yesua, Yesua tok. Tetapi orang yang memanggil nama Yahweh dan juga orang yang melakukan Torah Yahweh, itu yang akan diselamatkan. Itu yang ngomong bukan saya, tetapi yang ngomong Yesua sendiri di dalam kitab Matius atau kitab Matius. Jadi coba ketika saudara merenungkan, pengajaran kasih karunia only ini sangat nyaman. Tapi kira-kira bisa enggak pengajaran ini menyelamatkan aku? Jangan-jangan nanti aku dibuat nyaman, aku terlena, terus aku tidak jadi pelaku firman. Saudara-saudara sekalian, aku tidak jadi pelaku Torah. Dan di situ aku tidak diselamatkan. Jadi kalau tidak menyelamatkan, ya tidak usah diikuti. Karena ketika kita ikuti, maka gelar sadik itu tidak akan pernah kita terima. Saudara ikuti dan saudara tahu itu tidak menyelamatkan. Saya bisa pastikan sesuai kitab Matius, saudara ikuti gelar sadik itu tidak akan pernah saudara terima. Dan kalau tidak kita terima, kira-kira kita selamat enggak? Enggak akan selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau terima gelar sadik, atau orang yang disebut benar sama Bapak Yahweh, fokuslah dengan ketaatan kita. Karena ketika gelar sadik itu dipandang layak Bapak Yahweh untuk kita terima, kita itu tidak hanya disebut tidak berdosa. Otomatis kita itu akan disebut tidak berdosa. Karena apa? Orang yang sudah dikasih gelar sadik, adanya orang itu dikasih gelar sadik, disebut orang yang benar atau orang yang dibenarkan, itu karena orang itu berhasil melakukan setiap perintah-perintahnya Bapak Yahweh. Nah kalau dia berhasil, otomatis orang itu tidak akan disebut berdosa. Tidak akan saudara. Ketika kita bisa melakukan fokus dengan ketaatan kita, kita itu tidak hanya disebut tidak berdosa. Tapi perhatikan baik-baik. Sadik itu akan jadi boarding pass, jaminan keselamatan saudara dan saya. Amin. Sadik itu akan jadi boarding pass kita, saudara. Ya, selain nama Yahweh yang ada di dahi kita, yang tidak kelihatan kasat mata ini, sadik itu juga akan jadi boarding pass, jaminan keselamatan bahwa kita, saya dan saudara itu pasti diselamatkan. Tapi mesti apa dulu? Ya kita mesti dapatkan dulu boarding pass itu, yaitu satu stempel yang tulisannya TZADIQ, yang dibaca apa itu? Sadik, yang artinya orang benar. Dengan kata lain saya sedang mengatakan apa? Orang yang punya boarding pass yang stempelnya sadik, itu sedang memberitahu kepada penjaga pintu gerbang Syamayim, orang ini layak untuk diselamatkan. Amin. Itu mesti kita jaga saudara, hati-hati. Jadi kalau kita perhatikan, inilah dosa. Dan inilah dua hal yang membuat
niat atau tujuan kita itu seringkali tidak pernah sampai ke sasaran kita jadi pelaku firman dan Torah. Tetapi malam hari ini kita sudah diberita, fokuslah dengan ketaatan kita. Karena yang kita kejar sekarang ini, kita stempel nama Bapak Yahweh sudah punya atau belum sekarang? Sudah punya. Berarti sudah tenang dulu ya. Satu, tiket keselamatan sudah kita punya. Cuman masih ada tiket keselamatan yang lain yang mesti kita upayakan juga, supaya kita juga bisa diselamatkan. Yaitu ketika kita dikasih tiket keselamatan, tiketnya itu mesti ada stempelnya apa tadi? Sadik. Jadi sadik itulah jaminan keselamatan saudara dan saya. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Kita tunduk di dalam doa. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan akhiri firman pada malam hari ini. Haleluya.